Om Swastiastu, selamat pagi. Nama saya Inengah Sudiarsana, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, tempat tugas di SMKN 6 Mataram, tempat LPTK Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2024 mulai tanggal 17 Oktober 2024 dimulai jam 8.00 WITA dengan nomor peserta PPG 4452749130092. Demikian. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Luar biasa. Tangan. Gimana yel-yel SMK? Saya bisa, hebat, luar biasa. Tangan sekali lagi. Iya, baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita buka dulu dengan doa. Yang memimpin doa silakan Omang Putra ya. Mulai dengan sikap Anjali ya. Ya, mulai. Orang guru awet. Iya, terima kasih yang sudah bersedia Omang Putra untuk memimpin doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini, pembelajaran yang kita laksanakan hari ini yaitu tanggal 17 Oktober 2024 bisa lebih bermakna untuk di kemudian hari untuk jadi pedoman di kehidupan ini dan di akhirat nanti. Terima kasih. Untuk itu juga Bapak akan sampaikan doa pembuka. Om Awi Genamastu Nama Sidang, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Ya Tuhan, semoga pikiran baik selalu datang dari segala penjuru arah. Ya. Bapak tanya hari ini, gimana kabarnya anak-anak? Ya. Nah, pastinya semua hadir ya anak-anak ya. 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 Sebelum
pembelajaran ini kita mulai. Bapak absen dulu. Absen yang pertama Nikadek Budiarti hadir. Inyoman Andra Saputra, Ninyoman Supreni. Iya, baik. Dengan hadirnya anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, kita selalu bersyukur ke hadapan Ide Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan anugerah kepada kita untuk bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan sehat semua. Semangat anak-anak? Pastinya akan senang mendengarkan apa yang Bapak Guru berikan hari ini ya. Senang? Iya. Baik. Hari ini Bapak Guru akan menyampaikan materi tentang wilayahnya dalam Ramayana. Sebelumnya, anak-anak pernahkah anak-anak mendengar kata yadnya? Nah, pastinya setiap hari anak-anak melakukan yang namanya ritual atau yadnya sesuai dengan petunjuk ajaran kitab suci Weda. Lalu anak-anak pernah mendengar kata Ramayana? Nah, pernah membaca? Pasti. Pernah menonton? Nah, banyak sekali ditayangkan di siaran televisi maupun di YouTube ya. Baik, Bapak akan mulai pembelajaran ini dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik, bisa disimak anak-anak, bisa dilihat? Ya. Yadnya dalam Ramayana dan Mahabharata ya. Hari ini Mataram tanggal 17 Oktober 2024. Bapak Guru akan mulai menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian pancayanya. Yang kedua, siswa atau peserta didik dapat menguraikan dasar-dasar pelaksanaan yadnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menggali nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam epos Ramayana maupun Mahabharata. Baik. Lalu beranjak pada pengertian di sini. Secara etimologis, yadnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata yad yang berarti memuja atau menghormati, sedangkan yadnya berarti yang berhubungan dengan korban. Dalam hal ini, yadnya artinya sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melakukan persembahan kepada Ide Sang Yang Widi Wasa. Ya, baik. Lalu di pembagian yadnya di sini pastinya dengan anak-anak sudah sering membaca di buku mata pelajaran agama Hindu, tentunya yang kelas 10 juga, kelas 11 juga. Di sini pasti ada pancayatnya, yaitu yang pertama adalah dewa yadnya, yang kedua adalah resi yadnya, yang ketiga pidayatnya, yang keempat manusia yadnya, yang kelima buddha yadnya. Itulah yang dikenal dengan pancayatnya yang sering kita laksanakan di setiap kegiatan persembahyangan. Pasti kita melaksanakan yang disebut dengan pancayatnya.
Baik, setelah kita mengetahui daripada bagian daripada pancayanya, di sini akan Bapak Guru jelaskan mengenai pengertian Ramayana. Ramayana berasal dari kata Rama dan Ayana, ya. Rama yang jelas sudah adalah anak daripada Prabu Dasarata. Prabu Dasarata maksudnya, yang Ayana itu berarti perjalanan. Jadi Ramayana itu adalah kisah perjalanan sang Rama, ya. Di mana sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Ramayana dibagi menjadi 7 kanda. Nah, jelas sekali 7 kanda itu adalah disebut dengan Sapta Kanda, ya, Sapta Kanda. Yang pertama adalah Balakanda, di mana di bagian Balakanda ini menceritakan tentang sejarah daripada Prabu Dasarata yang memerintah di negeri Ayodhya, ya, yaitu dengan memiliki 3 orang permaisuri. Yang pertama Dewi Kausalya, yang kedua Dewi Sumitra, Dewi Kekayi, maksudnya yang ketiga baru Dewi Sumitra. Di mana masing-masing Dewi Kausalya melahirkan siapa? Rama, ya. Yang kedua Dewi Kekayi melahirkan Bharata. Yang ketiga, ya, ibunya yaitu Dewi Sumitra melahirkan Laksmana dan Satrugna. Yang kedua adalah Ayodhya Kanda. Yang ketiga Aranyaka Kanda. Yang keempat Kiskindha Kanda. Yang kelima Sundara Kanda. Yang keenam Yuda Kanda. Dan yang ketujuh Uttara Kanda, ya. Baik, dinilai dewa yagnya dalam Ramayana. Di sini disebutkan dewa yagnya merupakan yagnya yang dipersembahkan pada ide Sang Hyang Widi-Wasa dan segala bentuk manifestasinya. Dalam cerita Ramayana banyak terurai nilai dewa yagnya, salah satunya pelaksanaan Homayanya dan Agnihotra yang dilakukan oleh Prabu Dasarata. Upacara Agnihotra merupakan penyucian melalui Dewa Agni, di mana pada saat ini dilaksanakan oleh Sang Prabu Dasarata ketika Sang Prabu Dasarata belum memiliki putra, yaitu beliau diberikan saran oleh penasihat kerajaan bahwa untuk bisa memiliki putra atau keturunan, Sang Prabu Dasarata harus melaksanakan Agnihotra, yaitu dengan yagnya putra kama, yaitu bagaimana caranya agar bisa mendapatkan keturunan, ya, yaitu dengan diberikan kendi yang berisi air, di mana istrinya yang pertama Dewi Kausalya diberi minum seteguk, yang kedua istrinya Dewi Kekayi diberikan minum seteguk, yang ketiga sisanya istrinya minum 2 teguk, sehingga setiap teguk minum itu bisa melahirkan 1 putra, yang 2 teguk bisa melahirkan 2 putra. Itulah anugerah yang diberikan oleh para dewa pada saat melaksanakan Agnihotra atau yagnya putra kama. Baik, nilai fitrayatnya dalam Ramayana. Fitrayatnya merupakan persembahan kepada leluhur yang telah meninggal dan termasuk persembahan kepada orang tua dalam Ramayana, di mana Sri Rama dengan tokoh utama dengan segenap kebijaksanaannya, kepintaran dan kegagahannya
tetap menunjukkan rasa bakti yang tinggi kepada orang tuanya. Demikianlah anak-anak agar bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan di dalam ajaran ini, itu bisa menghormati kedua orang tua, baik kepada guru yang ada di sekolah dan juga kepada pemerintah tentunya. Ya, baik. Nilai resiapnya dalam Ramayana. Resiapnya merupakan persembahan kepada resi atau pendeta atau guru orang suci. Dalam kisah Ramayana diceritakan bagaimana Sri Rama bersama Laksmana mematuhi ajaran dan perintah dari Resi Wiswamitra ketika berada di hutan. Ketika di hutan, sang resi diganggu ritual upacaranya oleh para raksasa, tetapi dengan kegagahan daripada sang Rama bisa menaklukkan, mengalahkan daripada raksasa yang mengganggu kegiatan ritual upacara yang dilaksanakan oleh sang resi. Demikian juga anak-anak nantinya bisa mengaktualisasikan dengan menghormati pendeta, resi, pedanda ataupun pemangku gitu ya. Baik, nilai manusianya dalam Ramayana di sini disebutkan bahwa manusianya merupakan persembahan kepada sesama manusia. Bentuk persembahannya dapat berupa moral atau material. Dalam kisah Ramayana, nilai ini dapat dilihat ketika Sri Rama mempersunting Dewi Sita, yang dimana upacara pernikahan termasuk dalam manusia yahnya. Demikian setiap anak yang akan melaksanakan Grihasta asrama, yaitu dengan memilih bidana, itu termasuk sudah bagian daripada kita melaksanakan acara manusia yahnya, termasuk potong gigi. Lalu yang terakhir di bagian pancayanya itu nilai budayanya dalam Ramayana. Budayanya merupakan persembahan kepada makhluk yang derajatnya lebih rendah dari manusia dalam cerita Ramayana. Nilai budayanya dapat dilaksanakan, dilihat pelaksanaan pada komayanya sebagiannya yang utama, juga dibarengi dengan ritual budayanya untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Ini juga dapat kita laksanakan pada saat acara tumpek, ya, bisa pada saat tumpek kanda kita memuja sangnya Rare Angon dengan mantenin daripada binatang-binatang peliharaan gitu ya. Lalu pada saat tumpek pengatap kita menghormati Sang Hyang Sangkara dengan melaksanakan apa? Pelaksanaannya itu bantenin sarwa tumuwuh atau pohon-pohonan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita bisa bernapas dengan oksigen yang tumbuh-tumbuhan berikan dan juga bisa menikmati buah atau hasil daripada kebun kita sendiri ya. Itu pelaksanaannya. Demikian anak-anak dari penayangan yang materi yang sudah Bapak berikan untuk memperkuat dan memperjelas bagaimana memaknai daripada ajaran yahnya dalam Ramayana. Mari Bapak Guru akan putarkan video. Pasti anak-anak senang ya? Ya. Gimana semangat anak-anak? Ya, harus semangat. Ya.
Yakni adalah cara untuk menunjukkan pengabdian kepada Tuhan. Ini juga merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Praktik yakni sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini membantu manusia terhubung dengan alam spiritual. Dasar dari yakni terletak pada Veda. Veda adalah kitab suci Hindu. Veda mengajarkan bahwa semua kehidupan saling berhubungan. Yakni adalah cara untuk menghormati. Kekuatan spiritual yang membantu menghadapi tantangan. Ini mengajarkan bahwa tugas spiritual dan duniawi tidak terpisah. Keduanya adalah dua sisi dari masalah yang sama. Tokoh-tokoh Ramayana seringkali menghadapi konflik antara berbagai tugas. Situasi-situasi ini mengajarkan tentang memprioritaskan tugas, menunjukkan bahwa terkadang tugas spiritual yang lebih tinggi mungkin lebih diutamakan daripada tugas dunia. Namun, kuncinya adalah bagian keharmonisan dalam hubungan dan alam dari yakni. Konsep yakni dalam Ramayana mendorong keharmonisan dalam hubungan, mengajarkan bagaimana menjaga kedamaian dalam keluarga dan masyarakat. Hubungan Rama dengan saudara-saudaranya adalah contoh utama. Mereka saling mendukung meskipun ada perbedaan pandangan. Ini menunjukkan bagaimana yakni dapat membina ikatan keluarga yang kuat. Yakni juga mengajarkan tentang keharmonisan dengan alam. Di hutan, Rama dan Sita hidup harmonis dengan lingkungan mereka. Mereka menghormati hutan dan bumi. Sikap ini mencerminkan konsep budaya, mengajarkan bahwa manusia harus hidup seimbang dengan alam. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana yakni dapat memberikan hubungan yang khusus. Penerimaan Rama terhadap Vibhishana saudara Rama adalah contohnya. Tindakan memaafkan ini membawa keharmonisan pada situasi yang berubah. Ini menunjukkan bagaimana yakni dapat menjadi alat untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Pada akhirnya, Ramayana mengajarkan bahwa keharmonisan sejati datang dari tindakan tanpa pamrih. Ketika ini mempraktikkan yakni dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan mendapatkan masalah. Hal ini menciptakan efek domino positif, mengarah pada hubungan yang harmonis antara manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Iya, sudah selesai pemutaran videonya. Pastinya anak dengan semangat menyimak apa itu yang disampaikan dalam video tadi. Untuk itu, sekarang Bapak akan berikan lembar kerja peserta didik KPD-nya untuk anak-anak bisa bekerja secara berkelompok. Ya, Bapak bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diangkat kursinya, ya, pindahnya juga bisa, ya, pelan-pelan, ya, silakan. Ya. Ya. Baik, kelompok A1 ya, silakan dikerjakan itu semua kelompoknya. Silakan kelompok 2 dibuat oleh koma, kelompok 3 dibuat oleh marga. Silakan ditulis di nanti Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan sudah menyimak daripada materi daripada riwayatnya dalam Ramayana dan juga menyimak video. Silakan anak-anak tulis namanya dulu, nama kelompoknya, lalu bekerja semua ya, aktif, semua aktif untuk bisa berkontribusi untuk menyelesaikan daripada masalah yang kita hadapi. Ya, bisa juga disimak bagian daripada
yang harus dikerjakan. Silakan. Ada yang tidak jelas dengan apa yang tertera di dalam RKPD tersebut? Ya, yang jelas yang di kelompok pertama yaitu mendiskusikan tentang apa yang dimaksud dengan yatnya. Ya, setelah menyimak dari yang kedua, bagaimana yatnya diuraikan dalam ajaran agama Hindu. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua yaitu dasar pelaksanaan yatnya agar diskusikan ya apa yang mendasari pelaksanaan daripada yatnya dalam agama Hindu, biar jelas anak-anak tidak sekedar anak-anak pon nak bulek itu. Jadi anak-anak agar tahu ya apa yang menjadi dasar latar belakang dari pelaksanaan yatnya, yaitu termasuk juga konsep-konsep dari Tridena yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, kelompok tiga yaitu bagaimana ya contoh-contoh pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang mulai dari yang dilaksanakan setiap hari, lalu yang hari-hari tertentu juga ya pada saat pelaksanaan yang secara insidental juga itu. Baik anak-anak, sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kelompok satu udah? Ya, tentunya kelompok satu karena betul tadi minimal daripada materialnya dan juga videonya. Silakan ketua kelompoknya untuk menyampaikan ya tentang LKPD tersebut. Silakan maju ya. Om Swastiastu. Menurut kelompok kami, yatnya berasal dari kata yat yang artinya membina, mempersembahkan. Jadi yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas karena tidak salah mendidik dan manifestasi. Yang kedua, dasar pelaksanaan yatnya. Dasar dari pelaksanaan yatnya adalah Tridena, yaitu dewa lengkap, yaitu korban suci kepada para dewa. Sesirna adalah korban suci kepada para mahasi atau pendeta yang memimpin upacara seperti mengundang dan mengambil pada saat hari raya Siwara. Dan yang ketiga ada Fitrana, adalah korban suci kepada leluhur, yang ngamen dan doa. Bagian-bagian dari kehidupan sayapnya itu ada 5, yaitu dewa yatnya, contoh seperti Sanjaya, Belaspas, Odala, ada presentasi yatnya itu contohnya membantu atau pendeta memberikan dana tunjangan membaca kitab suci Weda juga. Fitra yatnya contoh penerapannya itu adalah ngaben, meloras, dan membaca balasan yatnya itu contohnya ada misalnya manusia melakukan upacara pitonan, beratang, dan kauliwahan. Sayapnya yaitu contohnya seperti bersenggah, berkarung, dan melaksanakan acara bersiar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri dengan salam. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Iya, sangat mantap sekali ya dengan menyimak materi tentang yatnya dan videonya tadi. Kelompok satu bisa mempresentasikan dengan baik hasil daripada ketiga kelompoknya. Mudah-mudahan di kelompok 2 sudah selesai. Ya, diketahui oleh pemahami juga bisa menyampaikan. Silakan maju. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian yang menurut kelompok. Pengertian yatnya menurut kelompok kami. Yatnya berasal dari
bahasa iyad yang artinya memuja atau mempersembahkan. Jadi iyadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas melakukan dengan jiwasa dan menjadinya. Kedua, dasar pelaksanaan iyadnya. Dasar dari pelaksanaan iyadnya adalah Sri Rena, yaitu dewa Rena, korban suci kepada para dewa. Kedua, Sri Rena adalah korban suci kepada para maharsi, pendeta yang memimpin upacara selanjutnya pada saat Siwaratri. Fitra Rena adalah korban suci kepada leluhur, contohnya Mahapen, Aurora dan Olivia. Bagian pancayatnya, riwayatnya, contoh penerapannya Risanja, Nasipas, Modalang, dan Tujuwadi. Sesiatnya, contoh penerapannya menghormati para resi atau pendeta, memberikan dana punya, membaca kitab suci Weda. Fitrayatnya, untuk penerapannya Mahapen, Roras, menghormati orang tua. Manusianya, contoh penerapannya hanya membantu, bertanah, berdagang, dan kewibahan. Budayanya, contoh penerapannya sedang, acara, dan kemiskinan. Itu saja yang saya sampaikan. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil kerja kelompoknya. Silakan untuk kelompok 3 yang ketua Madi Ardana, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Swastiastu, kami dari kelompok 3. Pelaksanaan iyadnya menurut waktunya. Kita iyadnya yang dilakukan setiap hari, contohnya saja Musyaifah atau iyadnya sesa. 2. Indika iyadnya yaitu iyadnya yang dilakukan pada hari tertentu seperti Lailatul Kliwon, Purnama, Hilal, Umpat, Galungan, dan Kuningan. Insidental yaitu iyadnya yang dilakukan pada saat kejadian tertentu seperti Mulapen, Mencaru saat terjadi musibah. Dan terima kasih semua. Om Swastiastu. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bisa mempresentasikan yaitu bagaimana pelaksanaan iyadnya menurut waktunya yang ada setiap hari, yaitu disebut dengan nitya iyadnya. Yang kedua, naik nitya iyadnya pada hari tertentu ya, seperti Purnama, Tilang, Kajang Kliwon, Galungan, Kuningan juga, ya Saraswati juga. Yang ketiga adalah pelaksanaan daripada insidental, yaitu pada hari-hari tertentu, pada kejadian tertentu, misalnya terjadi gempa bumi itu, ya paling tidak anak-anak sudah melaksanakan yaitu pecaduan di masing-masing daripada wewidangan desa masing-masing menurut ketentuannya. Baik, dengan demikian untuk LKPD sudah bisa anak-anak kerjakan dengan baik, dengan skor ya sangat baik bahkan ya. Beri tepuk tangan anak-anak. Untuk selanjutnya anak-anak, Bapak akan tanyakan dulu sebelum berikan kesimpulan. Bagaimana anak-anak tentang materi yang Bapak Guru sampaikan hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oh ini ya dari kelompok 2 ya. Omang Putra ingin menanyakan apa pertanyaannya Omang? Mengapa di dalam agama Hindu khususnya di Bali dan di Lombok melakukan doa Panca Sembah? Iya, bagus sekali pertanyaan daripada Omang Putra ya. Kenapa di umat Hindu yang ada di Bali dan di Lombok itu setiap acara ritual persembahyangan itu dilaksanakan panca sembah, yaitu 5 kali melaksanakan pembuspaian ya. Artinya kenapa tidak sama dengan di India misalnya begitu? Karena memang kalau di India itu hanya dengan doa-doa
setiap hari dengan japa itu sudah cukup ya. Dilaksanakan di kuil-kuil, tapi kalau di dalam agama Hindu di Bali dan Lombok, di samping melaksanakan wujud Trisadya, juga anak-anak melaksanakan pancasembah, yaitu tujuannya adalah bagaimana kita menghubungkan antara Atma dengan Paramatma Sang Pencipta. Ya, sembah pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memuja ide Sang Yang Widi dalam stananya manifestasinya sebagai sinar surya, yaitu dewa matahari, gitu ya. Dengan mantra pemuspayan yang ketiga, yaitu dengan memakai bunga itu Ista Dewata, di mana anak-anak memuja Ista Dewata yang disembah pada hari tersebut pada tempat atau kuil tersebut itu masing-masing beda-beda manifestasi beliau. Ya, contohnya kayak di dalam memuja Dewi Durga, ya. Kalau di Pura Melanting memuja hidup dari Ayu Mas Melanting atau dari Sri Sedana juga. Lalu yang keempat yaitu mohon panurahan agar semua yang kita laksanakan persembahyangan itu mendapatkan anugerah dari para dewa sebagai manifestasi dari ide Sang Yang Widi Wasa. Yang kelima adalah penutup, yaitu apa? Parama Sandi atau adalah parama semua baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Apakah sudah jelas teman-teman? Iya, baik. Sekarang Bapak akan sampaikan kesimpulannya daripada materi tersebut, yaitu Pancayatnya dalam Ramayana menggambarkan prinsip dasar tentang kewajiban moral dan etika yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat Hindu. Konsep ini menekankan pentingnya pengorbanan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam konteks religius, tetapi juga dalam hubungan interpersonal dan sosial. Ramayana menunjukkan bagaimana pengorbanan yang tulus dan rasa hormat terhadap dewa, resi, leluhur, cendekiawan, dan tamu merupakan bagian integral dari kehidupan yang penuh berkah dan bermakna. Demikian kesimpulan yang Bapak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima materi pembelajaran hari ini untuk dapat diterapkan di kehidupan kita setiap hari. Nantinya setelah anak-anak melaksanakan Grihastha Asrama juga, tentunya akan melaksanakan disebut dengan Pancayatnya yang tadi sudah saya sampaikan dalam materi. Apakah sudah jelas anak-anak? Jelas. Untuk materi minggu depan, anak-anak silakan membaca daripada buku yang sudah Bapak bagikan ataupun menerima daripada video-video yang sudah diunggah di YouTube misalnya, ataupun lewat televisi, siaran televisi. Kemudian untuk materinya adalah kisah yagnya dalam Mahabharata nantinya tentunya ya, berlanjut. Demikian anak-anak, sudah jelas? Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu untuk bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari. Demikian kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Tinggi semua kekurangan.